Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Bawanti, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Manado, YIN Manado, yang hari ini saya membuat video ini menjadi bagian tugas mata kuliah saya terhadap mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yang hari ini saya mencoba menyampaikan tentang kaidah-kaidah fikih berkaitan tentang hukum acara peradilan. Namun tentu ini menjadi batasan-batasan dalam penyampaian materi saya ini berdasarkan tugas yang diberikan kepada saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua nantinya, dan harapannya kalau video ini baik untuk dikomentari, dikritisi, disukai, serta bisa di-share kepada siapa saja, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan informasi ilmu tentang kaidah-kaidah fikih, yang hari ini tentu saya menyampaikan kaidah-kaidah fikih ini dari beberapa literatur, diantaranya atas bukunya Al-Jazuli yang hari ini akan saya sampaikan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan yang pertama berkaitan dengan pembagian kaidah fikih, yang saya coba menjadi 3 bagian di sini, yaitu pertama dari segi fungsi, kemudian dari segi mustasnayat, kemudian yang ketiga dari segi kualitas. Mungkin juga akan sebentar kita akan mencoba menyampaikan juga berkaitan dengan hal umum atau hal khusus tentang kaidah-kaidah fikih. Baik, kita coba yang pertama dari segi fungsi. Jadi fungsi kaidah fikih dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dengan sentral dan marginal. Kaidah fikih yang berperan sentral karena kaidah tersebut memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas sehingga disebut sentral. Kaidah ini dikenal dengan Al-Qawaid Al-Kubra, Al-Ahsiyat umpamanya, atau adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Jadi adat istiadat dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan atau memutuskan suatu perkara hukum. Kaidah ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai kaidah hukum karena mempunyai beberapa turunan kaidah yang berperan, diantaranya adalah terkait dengan marginal, yaitu sesuatu yang dikenal dengan kebiasaan, seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat, atau sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan, seperti ditetapkan dengan nas. Maka antara marginal dan sentral ini perbedaannya di situ. Dengan demikian, kaidah yang berfungsi sebagai marginal adalah cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit dengan kaidah yang saya sebutkan di atas, marginal. Yang kedua yaitu pembagian kaidah berkaitan dengan segi mustanayat. Dari sumber pengecualian, kaidah fikih ini dapat dibedakan juga menjadi 2 bagian, yaitu yang tidak memiliki pengecualian
dan yang mempunyai pengecualian. Kaidah fikih ini tidak mempunyai pengecualian adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Umpamanya adalah bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Kaidah fikih lainnya adalah kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah yang tergolong pada kelompok yang terutama diikhtilafkan oleh ulama. Ini mudah-mudahan bisa kita pahami antara segi mustanayat, yaitu sumber pengecualian kaidah fikih yang dibedakan menjadi dua, yaitu kecuali berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dari segi kualitas. Dari segi kualitas ini, kaidah fikih dapat dibedakan juga ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kaidah kunci. Kaidah kunci yang dimaksud di sini adalah bahwa seluruh kaidah atau kaidah fikih pada dasarnya dapat dikembalikan kepada suatu kaidah, yaitu kaidah yang menolak kerusakan atau kejelekan dan mendapatkan maslahat. Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan. Jadi itu adalah kaidah kunci. Kemudian ada yang kedua, kaidah tentang asasi. Kaidah ini adalah yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam, karena mencakup yang pertama berkaitan dengan perbuatan, perkara tergantung pada niatnya. Kemudian keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kemudian kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian adat dapat menjadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Itu sebagai kaidah asasi. Kemudian kaidah fikih yang diterima oleh semua aliran hukum, yaitu hukum sunni. Kaidah fikih yang diterima oleh semua aliran hukum sunni adalah Mujalal al-Ahkam al-Adliyat. Kaidah ini dibuat di abad ke-19 Masehi oleh Lajnah Fuqaha Utsmaniyah. Kemudian selain kita membahas tentang pembagian kaidah fikih, kita juga mencoba menyampaikan manfaat tentang kaidah fikih itu sendiri. Manfaat dari kaidah fikih yang pertama adalah akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih, dan kemudian menjadikan titik temu dari masalah-masalah fikih itu sendiri. Itu manfaat kaidah fikih yang pertama. Kemudian manfaat kaidah fikih yang kedua yaitu akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Manfaat yang ketiga yaitu kita akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan yang berbeda pula. Itu berkaitan dengan manfaat dari kaidah fikih. Yang keempat,
manfaat dari kaidah fikih itu ada yang diciptakan ulama pada dasarnya sudah mapan sebenarnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun dengan cara yang tidak langsung menurut Imam Al-Nawawi. Kemudian yang berikut berkaitan dengan manfaat, yaitu mempermudah manusia dalam menguasai materi hukum. Manfaat berikutnya yaitu dapat membantu manusia menjaga, menguasai persoalan-persoalan yang diperdebatkan. Kemudian dapat mendidik manusia yang berbakat dalam melakukan analogi-analogi untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Itu manfaat yang lain. Kemudian manfaat seterusnya adalah mempermudah manusia atau orang yang berbakat dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkan dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik. Itu manfaat yang lain. Kemudian yang manfaat berikutnya adalah kita dapat meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat serta saling bisa berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Kemudian manfaat yang lain yaitu menjadi pengetahuan tentang kaidah kemestian, karena kaidah mempermudah cara memahami furu' atau yang bermacam-macam. Jadi itu manfaat dari kaidah fikih. Nah, kemudian saya juga akan menyampaikan berkaitan dengan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah ini bukan hanya sebatas kaidah fikih berkaitan dengan hukum, tetapi juga ada kaidah yang bersifat urgensi, yaitu kaidah urgensi ini dikatakan dan dapat dilihat sangat penting dari dua sudut, yaitu dari sudut sumber merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai musakid al-syariat, karena dengan mendalami beberapa nas ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Hal urgensi lain yang kedua dari segi istinbat al-ahkam yaitu mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi, dan oleh karenanya kaidah fikih ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum dan ketentuan atau kepastian hukumnya. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam usul fikihnya, dia berkata bahwa Hasnas Tasrik telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai macam undang-undang, baik mengenai perdata, pidana, ekonomi, dan undang-undang dasar, telah sempurna dengan adanya nas-nas yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan kanun-kanun tasrik yang kuli, tidak terbatas suatu cabang undang-undang. Karena cakupan urgensi kaidah fikih dari lapangan fikih begitu luas, maka perlu adanya sebuah kristalisasi berupa kaidah-kaidah kuli yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah furu'.
menjadi beberapa kelompok dengan berpegang pada kaidah-kaidah fikih itu sendiri. Para mustahid merasa lebih mudah dalam mengistinbatkan hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan menggolongkan masalah-masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah. Selanjutnya berkaitan dengan urgensi ini juga dikatakan oleh Imam Abu Muhammad Izzuddin Ibnu Abbas menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih adalah sebagai suatu jalan untuk mendapatkan suatu kemaslahatan dan menolak kerusakan serta sebagaimana menyikapi kedua hal tersebut. Sedangkan Al-Qarafi dalam Al-Furu'nya menulis bahwa seorang fikih tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang pada kaidah-kaidah fikih. Jadi kaidah-kaidah fikih ini sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan pengertiannya, manfaatnya, serta hal-hal yang mencakup keseluruhan kaidah-kaidah fikih itu sendiri. Yang berikutnya berkaitan dengan kaidah ini, saya akan mencoba berkaitan kedudukan kaidah fikih itu sendiri. Kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai pelengkap bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil untuk menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah fikih yang dijadikan sebagai dalil pelengkap tidak ada ulama yang memperdebatkannya. Artinya ulama sepakat berkaitan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kemudian kedua, berkaitan dengan kedudukan kaidah ini, yaitu sebagai dalil mandiri yang dipergunakan sebagai dalil yang hukumnya berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok yang saya sebutkan tadi, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan kaidah fikih. Sebagai dalil hukum, yaitu Imam Al-Haramain Juwaini berpendapat bahwa kaidah fikih boleh dijadikan dalil mandiri. Namun Al-Hawani itu menolak, berpendapat bahwa Imam Al-Haramain Al-Juwani menurutnya, yaitu Al-Hawani berdalil hanya dengan kaidah fikih. Tidak diperbolehkan. Al-Hawani mengatakan bahwa setiap kaidah bersifat pada umumnya aglabiyat atau akstrariat. Oleh karena itu setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian, karena memiliki pengecualian yang kita mengetahui secara pasti pengecualian-pengecualian tersebut tidak dijadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri, tetapi merupakan jalan keluar yang lebih baik. Nah, kedudukan kaidah fikih ini dalam konteks studi fikih adalah simpul sederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak. Al-Asik Ahmad Ibnu Al-Sik Muhammad Al-Zarqa berpendapat sebagai berikut. Kalau saja tidak ada kaidah-kaidah fikih ini, maka hukum fikih yang bersifat furu'iyat akan tetap bercerai-berai. Sehingga dalam konteks studi fikih Al-Qarafi menjelaskan bahwa syar'ah mencakup dua hal. Pertama, usul, dan kedua, furu'.
Usul terdiri atas dua bagian, yaitu usul al-fiqh yang di dalamnya terdapat patokan-patokan yang bersifat kebahasaan, dan kaidah fikih yang dalamnya terdapat pembahasan mengenai rahasia-rahasia syariah dan kaidah-kaidah dari furu yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, adapun kaidah fikih dapat juga kita sistematiskan dengan qawaidul fiqhiyah pada umumnya, yaitu disepakati oleh imam mazhab tanpa diperselisihkan kekuatannya. Jumlah kaidah asasiyah ada 5 macam, yaitu yang pertama, segala macam tindakan bergantung pada tujuannya. Kemudian kedaruratan itu harus dihilangkan. Kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kesulitan itu dapat menarik sebuah kemudahan. Sebagian fuqaha juga menambahkan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut, yaitu kecuali dengan niat, sedangkan kaidah ghairu asiyah adalah kaidah yang merupakan pelengkap dari kaidah asasiyah. Nah, perbedaan kaidah usul dan kaidah fikih tentu juga ini terdapat, diantaranya ada 3, yaitu kaidah usul secara menggali hukumnya syara yang praktis, sedangkan kaidah fikih adalah sebuah kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama. Kemudian poin kedua berkaitan dengan perbedaan kaidah usul dan kaidah fikih, yaitu kaidah usul menjelaskan masalah-masalah yang terkadang di dalam berbagai macam dalil yang rinci memungkinkan dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah fikih menjelaskan masalah fikih yang terhimpun di dalam kaidah, dan maksud saya dalil-dalil terhimpun dalam kaidah yang menjelaskan masalah yang terhimpun di dalam kaidah itu sendiri. Nah, kaidah-kaidah fikih yang sifatnya asasi itu meraih kemaslahatan dan menolak kemaslahatan, yaitu Izzuddin bil Abdul As-Salam di dalam kitabnya Aqawaid al-Ahkam fil Musali al-Ana mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah muslahat, baik dengan cara menolak muslahat atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada membawa kepada kemaslahatan. Adapun yang menyebabkan mafsadat, seluruh maslahat itu diperintahkan oleh syari dan seluruh mafsadat dilarang oleh syari. Nah, kaidah asasi ini dia adalah segala perkara yang tergantung pada niatnya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah, atau dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya, ataukah bisa juga dia tidak niat karena Allah tetapi ingin disanjung oleh orang lain. Kemudian kaidah asasi yang kedua, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Kaidah asasi ketiga yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Makna dari kaidah di atas itu adalah bahwa hukum-hukum yang penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankan sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Kaidah asasi yang keempat, kaidah asasi yang keempat yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini kembali kepada tujuan merealisasikannya
muqasid al-syariah dengan menolak yang musadat dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidak-tidaknya meringankannya. Kemudian kaidah asasi yang kelima yaitu adalah adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Adat yang dimaksud adalah mencakup hal yang penting di dalam adat yang unsurnya berulang-ulang dilakukan yang dikenal sebagai sesuatu yang baik. Jadi adat ini sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, namun dia berfungsi untuk sesuatu yang baik. Nah, kaidah umum lainnya yang pertama adalah ijtihad yang telah lalu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang baru. Hal ini berdasarkan perkataan Umar bin Khattab, yaitu beliau mengatakan bahwa adalah yang kami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskan di masa sekarang. Itu kaidah fikih umum. Kemudian kaidah fikih umum yang kedua, apa yang haram diambil haram pula diberikannya. Kaidah ini atas dasar makan haram, memberikan uang hasil korupsi, atau suap, sebab perbuatan yang demikian bisa diartikan tolong-menolong dalam dosa. Atau contoh lain, dalam melakukan perbuatan ibadah, namun fasilitas yang digunakan adalah fasilitas yang tidak haram. Contoh misalnya, untuk kita sholat memakai sarung namun kita mencuri sarung orang lain. Seperti itu kira-kira. Kemudian apa yang tidak dilaksanakan seluruhnya jangan ditinggalkan keseluruhannya. Petunjuk sesuatu pada unsur-unsur yang tersembunyi mempunyai kekuatan sebagai dalil. Maksud dari kaidah ini adalah ada hal-hal yang sulit diketahui oleh umum atau publik, akan tetapi ada tanda-tanda yang menunjukkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Contoh dari kaidah ini seperti barang yang dicuri pada si B, keadaan ini setidaknya bisa jadi petunjuk bahwa si B adalah pencurinya, kecuali dia bisa dapat menunjukkan bukti bahwa barang tersebut bukan hasil curian. Kemudian yang ketiga, kaidah umum berkaitan dengan kawaid fikih yang kita kaitkan dengan persoalan hukum acara, hukum peradilan, yaitu barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka menanggung akibat tidak mendapat sesuatu tersebut. Contoh dari kaidah ini yaitu kita mempercepat berbuka pada saat kita puasa sebelum waktu berbuka tiba. Nah, itu hal-hal yang bersifat kaidah-kaidah umum. Kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan juga kaidah-kaidah yang bersifat khusus. Di kaidah yang bersifat khusus ini ada pada lingkup dan cakupan lebih sempit dan isinya kandungannya lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang-cabang fikih tertentu, yaitu kaidah fikih yang khusus di bidang ibadah mahdah. Nah, kaidah khusus ini yang pertama yaitu setiap yang sah digunakan untuk sholat sunnah
secara mutlak sah pula digunakan salat fardu. Kaidah fikih khusus di bidang al-ahwal as-sakiyah dalam hukum Islam, hukum keluarga meliputi sebuah pernikahan, warisan, wasiat, wakaf, zuri atau keluarga, dan hibah di kalangan keluarga. Atau salah satu dari kaidah ini yaitu hukum asal pada masalah seks adalah haram. Maksud dari kaidah ini adalah dalam hubungan seks misalnya pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang dijelaskan dan tanpa meragukan lagi yang telah menghalalkannya, yaitu dengan cara akad pernikahan atau akad nikah. Nah, itu kaidah-kaidah khusus. Kemudian kaidah khusus yang lain adalah di bidang muamalat atau transaksi, yang dikatakan hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap muamalat atau transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama, kecuali memang ada yang tegas-tegas diharamkan oleh dalil-dalil yang bersifat kemudaratan, penipuan, seperti judi dan riba. Nah, ini tentu tidak boleh. Kemudian kaidah khusus berikutnya adalah di bidang jinayah, yaitu hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan yang sanksinya membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Yaitu salah satu kaidah khusus jinayah ini adalah tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah atau hukum. Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah adalah pencurian, perampokan, dan itu tentu ada sanksinya. Tetapi jika dibenarkan oleh syari, maka diperbolehkan, misalnya petugas zakat dibolehkan mengambil harta zakat dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Yang kelima berkaitan dengan kaidah khusus adalah yaitu di bidang siasah. Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Jadi kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun golongannya. Kemudian kaidah khusus yang keenam yaitu tentang peradilan dan hukum acara. Nah, lembaga peradilan saat ini berkembang dengan sangat pesat, baik dalam bidangnya seperti Mahkamah Konstitusi maupun tingkatannya sampai Mahkamah Agung. Dalam Islam hal ini sah-sah saja. Di antaranya kaidah fikih dalam bidang ini yaitu perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian ini dimaksud adalah penggugat dan tergugat adalah baik dan diperbolehkan kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, jadi barangkali sahabat-sahabat semua, ini pembahasan saya dan saya akan mencoba menyimpulkan berkaitan dengan tugas saya pada kesempatan hari ini, yaitu kesimpulan yang pertama berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih dalam hukum acara peradilan.
yaitu yang pertama, kaidah fikih itu terdiri dari banyak pengertian sebenarnya. Karena kaidah itu bersifat menyeluruh, umum, dan meliputi bagian-bagian dalam arti bisa diterapkan kepada juriatnya atau bagian-bagiannya. Yang kemudian kesimpulan yang kedua adalah salah satu dari adanya kaidah fikih, kita dapat mengetahui prinsip-prinsip umum dan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Yang ketiga, adapun kedudukan dari kaidah fikih itu ada dua, yaitu sebagai pelengkap bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini barangkali yang bisa saya bagi kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan sahabat-sahabat bisa juga men-share, mengkomen, mengkritik dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya.